Jadi kita hari ini mau wawancara ke Tenganan. Sekarang kita mau ke si Pak. Jelas. mana? Mana? Itu apa? Itu apa? Kerbau. Mana? Kebo. Desa Tenganan atau dikenal dengan Tenganan Pegeringsingan merupakan salah satu dari sejumlah desa kuno di Pulau Bali. Pola kehidupan masyarakatnya mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat desa Baliage atau Prahindu yang berbeda dari desa-desa lain di Bali. Karenanya, desa Tenganan dikembangkan sebagai salah satu objek dan daya tarik wisata budaya. Sebagai objek wisata budaya, Desa Tenganan memiliki banyak keunikan dan kekhasan yang menarik untuk dilihat dan dipahami. Dari sistem kemasyarakatan yang dikembangkan, bahwa masyarakat Desa Tenganan terdiri dari penduduk asli desa setempat. Hal ini disebabkan karena sistem perkawinan yang dianut adalah sistem parental, di mana perempuan dan laki-laki dalam keluarga memiliki derajat yang sama dan berhak menjadi ahli waris. Hal ini berbeda dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat di Bali pada umumnya. Di samping itu, mereka juga menganut sistem endogami, di mana masyarakat setempat terikat dalam awik-awik atau hukum adat yang mengharuskan pernikahan dilakukan dengan sesama warga desa Tenganan. Karena apabila dilanggar, maka warga tersebut tidak diperbolehkan menjadi kramo atau warga desa. Artinya bahwa ia harus keluar dari desa Tenganan. Daya tarik lain yang dimiliki desa Tenganan adalah tradisi ritual Mekare-kare atau yang lebih dikenal dengan Perang Pandan. Mekare-kare merupakan bagian puncak dari prosesi rangkaian upacara Musabe Sambah yang digelar pada setiap bulan Juni yang berlangsung selama 30 hari. Keunikan lain yang dimiliki oleh desa Tenganan yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Bali, bahkan di Indonesia adalah kerajinan tenun double ikat kain geringsing. Kata geringsing itu sendiri berasal dari kata gering yang berarti sakit atau musibah dan sing yang artinya tidak. Maka secara keseluruhan geringsing diartikan sebagai penolak bala. Jadi khas desa sini memang khusus. Terus pakai kainnya ini nyewa apa gimana? Kalau mau sewa sih bisa kayaknya. Iya, bilang. Tentang budaya Bayan. Terus ini. Dalam rangka apa pakai baju kayak gini? Tentang budaya Bali. Oh, Tentangnya di Belanda. Iya.
Ya udah. ini. SMA kelas 1. Kak, ini na Om. Ada tandanya non. Merah punya. Coba kita tanya ke dia, kamu burung apa? Coba. Kok kayak di belakang tuh dulu ya. Kamu nanya gitu. Ya itu jangan ada gitu. Gimana? Lumbung tuh ya. Oh yang gitu-gituin tuh nggak sih padinya? Lumbung tuh setahu gue Padi gini. itu kayak rumah padi, Cuk. Lumbung tuh Ibaratnya dilihat sih anjing, aku kan langsung dilihat. aku ntar yang main Kacamata Jenny Kelly. Serius deh. Iya serius. Jauh kali, Win. Siapa emang? Pas aku kayak Lisa Blackpink. Aduh mang. Kayak khawatir gitu, Cuk. Hah? Kayak khawatir Yakin, nggak? Ki? Kayak khawatir. Nggak tahu rumah pindah di mana. Ah, ya apa kira langsung. Jadi BP. Masih ada yang Ntar aku gini di mobil. Yuk kita di mobil yuk. Indigo. Selamat datang di Desa Tenang Keberisian. Swastiastu. Sepi sekarang karena kita baru habis undangan. Barusan udah disuruh tuh harus nyetar. Ayo kita ke rumah yuk. Kaguin ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Maaf ngerepotin. Wah. Lumayan ya jalannya dari parkir. Ya. Nanti biar dijelaskan. Ayo, itu. Oh, gitu. Swastiastu, Ibu. Oh, buta warna. Nggak kenal ya, tapi dari pakaian pemain sepak bola tahu benar dia. Merangkap dia, Bu. Jadi dia kepala sekolah SMA 1 jadi SMA 2. Di SMK 1 Bu Dewi Marlini namanya. Sebelumnya Bapak, perkenalkan Niki, kami dari SMA Negeri 2 Denpasar. Di sini kami mohon izin untuk mengadakan wawancara di sini seputar Desa Tenganan karena tradisinya yang unik. Nanti poin dari wawancara kami, kenapa sih di Desa Tenganan itu tidak merayakan Hari Raya Nyepi? Karena di sana kami menemukan informasi melalui internet. Nah, jadi di sini kami akan mencari tahu kebenarannya, apakah benar orang di Desa Tenganan itu tidak merayakan Hari Raya Nyepi atau bagaimana? Apa sih keunikan-keunikan yang ada di Desa Tenganan ini? Contohnya seperti ini namanya kan penggringsingan ya. Kainilingsing. Itu
bisa nggak diceritakan sedikit aja tentang kain ini? Baik, memang salah satu desa unik, Mm-mm. desa tua yang ada di ujung timur Bali, di mana desa Tenganan itu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dan kita percaya kita sudah ada di abad ke-11. Nah, dari tahun hampir 1970-an, desa Tenganan yang sudah mulai dikenal oleh wisatawan baik domestik ataupun luar negerinya, itu sekitar 73 pariwisata masuk ke desa Tenganan, terus berkembang sampai sekarang. Nah, kenapa sih desa ada Tenganan Pegeringsingan? Desa Tenganan itu adalah desa tua, desa Bali Aga yang ada di Bali. Tenganan itu dulunya mempunyai penglingsir atau leluhur kita dari Gedahulu Gianyar, di mana pada saat itu akan diadakan upacara Aswamedha Karna dengan mempersembahkan kuda putih yang bernama Onceswara. Nah, Onceswara, si kuda putih pada saat akan disembelih itu melarikan diri dari kandangnya dan diutus beberapa patih atau tangan kanan dari Raja Bedulu untuk mengejar kuda itu, baik hidup ataupun mati. Nah, kebetulan Ki Patih Tunjung Biru yang diutus ke daerah timur, dia mendapatkan kuda itu sudah menjadi bangkai di Tenganan. Nah, dari Tenganan beliau juga mendapat reward dari Raja Bedulu sejauh mana bau bangkai kuda tersebut seluas itulah luas wilayah yang akan kamu dapatkan. Nah, dengan kecerdikan dari Ki Patih Tunjung Biru, dengan mungkin bahasanya memutilasi hewan kuda itu, dia taruh pahanya di sana, kepalanya ada di sana, artinya semakin luas, semakin bau dari bangkai kuda itu semakin luas wilayah. Nah, pada saat Ki Patih Tunjung Biru berada di Batu Madeg, muncullah Dewa Indra namanya di Pura Pengulap-ulapan dengan bersabda, berhenti sampai di sana karena luas wilayahmu sudah terlalu luas. Artinya dengan seperti itu Ki Patih Tunjung Biru meletakkan potongan daging yang terakhir ada di sebelah selatan di pantai. Nah, dari pantai itu dulunya kita yang namanya musibah erosi ataupun apapun yang terjadi di pantai, kita melakukan pergerakan ke dalam. Itu yang namanya ngetengahan Tenganan seperti itu. Nah, ada imbuhan sekarang pegeringsingan dengan boomingnya sekarang geringsing. Apa sih itu geringsing? Itu mungkin salah satu kain tenun yang memang paling beda di dunia. Cuma ada 3. Yang pertama di India, yang kedua di Jepang, dan yang ketiga ada di Tenganan Pegeringsingan. Apa sih Pak yang mungkin bisa membuat geringsing itu berbeda? Dari teknik pembuatannya. Kita ada teknik double ikat namanya. Double ikat itu apa? Artinya susunan dari pola-pola yang ada nanti yang ini namanya masih proses ngerengang. Nanti setelah itu kita akan memberikan motif. Nah, setelah dimotif kita akan melakukan pencelupan. Pencelupan warna, pembuatan juga masih dilakukan dengan tradisional. Sama sekali tidak ada mesin. Nah, pencelupan pertama kita dengan menggunakan daun taum, itu akan menjadi warna biru, tridatu, merah, hitam, dan putih. Hanya itu saja warna geringsing. Tidak ada warna lain. Iya, 3 warna saja. Nah, kalau dari keunikan itu kebetulan sebelum COVID kita sudah mulai beranjak untuk tenun geringsing sudah mulai dikenal di masyarakat luas. Dengan bantuan dari pemerintah kita ditetapkan sebagai MPIG, Masyarakat Peduli Indikasi Geografis, bahwa geringsing itu dibuatnya di Tenganan, bukan di desa lain. Karena ada beberapa desa, ada beberapa motif-motif dari kain geringsing yang diambil. Misalnya seperti endok yang seperti ini diambil motifnya dari Sidemen. Nah, kita juga sudah diperkuat dengan MPIG tadi, artinya geringsing sudah bisa di save atau diamankan di desa seperti itu.
Mungkin kalau uniknya lagi yang lain dari aturan desa adat yang sangat-sangat mengekang masyarakatnya untuk tetap melakukan yang harus berada tetap di jalur desa adat seperti itu. Misalnya contoh menebang pohon kayu walaupun di tanah milik pribadi kita tidak boleh selama. Kira-kira konsekuensinya apa? Nah, kalau kita bicara konsekuensi di Tenganan Pegeringsingan yang namanya adat istiadat diganggu pasti ada sanksi. Iya. Mungkin sanksi dari ringan sampai berat tergantung kesalahan mereka. Misalnya kalau pemotongan pohon tanpa izin dari volume kesalahan. Kalau kesalahan yang berat konsekuensinya berarti kalau semisal mereka ada jabatan di sini, itu jabatannya diambil alih sama orang. Akan diambil oleh desa adat, mereka tidak lagi menjabat di desa adat seperti itu. Di desa adat Tenganan Pegeringsingan kita punya bulan di mana kalender kita sendiri mengadakan nyepi selama 15 hari. Tidak mengikuti di kalender pemerintah yang sekarang. Artinya di Tenganan Pegeringsingan punya kalender sendiri. Nyepi di desa Tenganan itu ada di bulan pertama di Sasih Kase, selama 15 hari. Saya Rachel, saya ingin bertanya, kan kita ini pernah ngeliat di artikel di Google itu yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam keluarga tuh memiliki derajat yang sama gitu dan berhak menjadi ahli waris. Apakah itu benar? Terus apakah benar tidak dibedakan? Artinya semua laki-laki atau perempuan tuh memiliki hak yang sama. Nah, seperti tadi saya sudah sempat singgung yang namanya waris, hukum warisnya di Tenganan Pegeringsingan antara laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada bedanya. Mungkin kalau yang membedakan nanti ke depannya apabila perempuan dari Tenganan Pegeringsingan menikah keluar desa Tenganan Pegeringsingan, baik itu waris, baik itu hak dan kewajiban mereka di desa adat Tenganan Pegeringsingan itu langsung diputus, langsung di-cut. Kalau seperti saya dengan istri saya dari sini, istri saya dari sini. Nanti kedepannya apabila ada waris di keluarga istri saya, pasti akan dapat. Dari saya juga, beliaunya juga dapat seperti itu. Artinya tidak ada membedakan kalau dia perempuan dapat potongan segini, kalau dia laki-laki paling full dia dapat, nggak ada seperti itu. Kita sama laki-laki dan perempuan seperti itu. Terus juga katanya di sini tuh nggak mengenal kasta ya? Iya, kalau kasta kedudukan kita tidak, kita sama rata di sini. Yang mungkin yang membedakan hanya di juru mangku, pemangku adat yang ada di Tenganan Pegeringsingan berdasarkan satu terah keturunan. Artinya tidak akan kita mengangkat mangku baru lagi kalau bukan dari terahnya dia, seperti itu. Kasta kita tetap sama, cuma yang membedakan mungkin tupoksi kita di krama adat. Tupoksi yang berbeda artinya di struktur organisasi adat kita ada yang namanya 6 orang namanya luana atau tetua adat, yang 6 lagi di bawahnya itu ada kliang desa, 6 lagi di bawahnya itu ada namanya bahan tebenan, dan sisanya itu namanya tambah laku, seperti itu. Artinya kedudukannya hanya berdasarkan kedudukan di desa adat, itu aja yang membedakan. Kalau di sosial kita di sini tetap sama, tidak ada yang membedakan, itu aja sih. Berarti di sini cuman pemangku aja yang Iya, bedanya kedudukan mereka lebih tinggi karena mereka kan Iya. jadi pendeta. Iya, benar. Memimpin lah istilahnya. Itu yang ada nama ada Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra. Saya ingin bertanya, di sini kan ada tradisi Makare-Kare. Nah, itu tradisi kayak gimana ya? Kalau kare-kare itu namanya perang pandan. Kenapa sih diadakan perang pandan di desa Kuala? Tadi sempat saya bercerita Dewa Indra turun menghentikan
pandan yang berduri. Nanti kita melakukan perang seperti biasa, anak-anak kita di sini berperang sampai mengeluarkan darah nanti seperti itu. Artinya kita juga seperti taburra lah. Kalau di luar kan dipakai ayam, kalau kita di sini darah manusia. Itu namanya perang pandan atau Mekari-Kari. 2019 kita sudah dinyatakan oleh nasional bahwa Mekari-Kari atau perang pandan itu gimana? Nah, kalau obat di sini beda. Itu pakai cuka, pakai lengkuas, kunyit. Kita taruh dulu, kita bantenkan dulu di gedong namanya. Setelah perang pandan kita ada mungkin punggung teman-teman yang berdarah, kita urap dulu di darahnya tangannya, baru kita masukin ke sana, baru bisa dipakai. 2-3 hari kering lukanya. Ada nggak yang nggak mau perang? Ada, Terus itu artinya gimana? masih takut. Tidak ada sanksi. Berarti nggak apa yang mau aja perang? Iya. Seperti Berarti tidak biasanya yang mau perang itu juga kebanyakan. yang mau. banyak. Berarti bukan malah takut tapi malah excited, maksudnya Iya. mau ikut. Artinya mereka kan dengan euforia teman-teman, ayo, pasti dia ikut. Jarang sih ada yang, kalau memang asli dari sini jarang yang bilang takut. Ya. Salah satu tradisi berarti. Iya, tradisi. Mungkin kedengarannya kalau lupa sedikit. Niki semua warnanya merah nih nanti nih. Niki kulit kepundung. Kulit kepundung 2 nih. Iya. Ini 2 ini namanya kayak sunti jadi Niki. Kulit akar mengkudu tuh. Kulit akarnya. Dan harinya memang hari di Galungan, tapi konsekuensi ke arah kita mengikuti upacara Galungan sini. Ini dipayasin, isi bunga, Kalau bantu ini tergantung orang. ini isi bunga 3, Ya, tetap di isi apa jajan, nah itu baru diisi porosan apa, kalau di sana porosan itu lain dengan di sini. Tuh ini candungan namanya. Tuh, nah pakai canang. Beri pakai daun pisang. Ya pakai daun pisang kalau di sini. Tiap hari kalau di Denpasar lupa kan enggak, kita tiap pakai hari sabun. lepos itu. Di sana kalau di itu sanggahnya lain, itu sanggah kelon Upacara juga itu Benjor di kalau sana, benjor pada saat liburan kan itu maksudnya. Kalau Ini. kita menjor tapi bulan kelima di mau upacara perang pandan itu Taksu. kita udah benjor. Tapi benjornya benjor biasa. Itu pakai daun pisang juga betul. ya kalau di sana 5 daun pisang. Kalau yang pisang 3 sebenarnya tapi Kalau kita potong masih ya. ada daun-daunnya. 3 Itu juga kita semuanya tambah, 3 ikat sama 5 santan. lain. Simbol. Kita Jajannya lain-lain juga kan pasar. Di sini buah. Ya buat itu kukus, apa itu lagi pantal, macam-macam jajan. kalau orderan itu kan konteksnya sudah kembali modern. Kita pakai apa canang, sambian, keribat. Kalau upacara adat baru kita tidak pakai canang sama sekali. Upacara adat. Iya. Kalau konteksnya sudah ke nasional, udahan itu seperti modalin seperti itu. Aduh, kan terima kasih banyak atas tadi apa kan atas penjelasannya tadi. Mohon maaf kalau apa ada kekurangan gitu. Mohon maaf kalau juga minta waktunya gitu. Ya, sama-sama. Makasih ya Pak. Guys, perkenalkan nama saya Rasyal Dewanti Guna Pradharma Patni. Saya kelas 10 IPS 4, saya nomor absen 53. Sekarang saya sedang berada di Desa Tenganan Penggeringsingan. Saat ini saya sedang memakai kain khas dari Desa Tenganan, yaitu kain geringsing. Tiga. Lagi, Cok. Tiga. Hai
Hai guys, jadi kita sudah kelar Bikin Jadi wawancara P5. sekarang Sekarang kita mau pamit. dan mau melanjutkan kegiatan saya berkumpul bersama teman-teman Paskibra. Cie diklat. Haha. Kok diklat? Radas. Atas. Jadi sekarang kita mau pamit dulu. Ini pokoknya harus dimasukin di vlog. Kita mau pamit sama orang-orangnya. Udah Pak, pamit.